tipe technical meeting kemarin untuk room 1 ini. Fungsi untuk kita adalah organisasi mahasiswa sebagai sarana pencerdasan politik mahasiswa. Apakah betul? Iya, betul, Kang. Ya, baik. Apakah sudah menyiapkan, Kang Teteh? Baik, nah, harusnya sudah menyiapkan ya, dan sudah memiliki strategi untuk pertandingan kali ini. Untuk yang menjadi penonton, mohon dipahami terkait tata tertib ketika menjadi penonton yang sudah ada dalam panduan. Selamat datang juga kepada Pak Dadang yang sudah join ke room 1 ini. Ketika nanti Teh Rara sudah hadir, kita akan mengundi untuk penentuan tim pro dan tim kontra ya, Kang Teteh. Sebelumnya di sini saya dan Ismail selaku panitia dan akan menjadi chairperson atau moderator untuk pertandingan debat kali ini. Dan Teh Febi sebagai timekeeper yang nanti akan nge-share screen seperti stopwatch begitu untuk informasi waktu. Karena kan teman-teman kemarin sudah mendapatkan informasinya terkait waktu sanggahan atau waktu interupsi adalah antara menit 1 sampai menit 4. Dan di bawah itu atau di atas itu tidak diperbolehkan gitu. Kita tunggu sampai 8.50 ya Kang Teteh untuk Teh Rara yang masih mencoba untuk login. Dan untuk Kang Teteh boleh ya kita on cam. Karena sebentar lagi akan memulai pertandingannya. Baik, Kang Dani dan peserta selamat ini ya. Bapak izin ke room 2 ya. Sok selamat ya. Terima kasih Bapak. Jangan lupa untuk peserta mengganti namanya sesuai format ya Kang Teteh. Nanti ketika sudah diberikan informasi pro dan kontranya. Dani, itu anggota saya sudah ada, untuk Rara sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Teh Arvinda sudah konfirmasi. Rara, suara saya masuk. Alhamdulillah Kang Dani masuk. Mohon maaf ya, tadi terganggu jaringan, jadi baru bisa join lagi. Oke, baik, terima kasih. Karena setiap anggota tim sudah hadir semua pada room kali ini, maka sekarang akan kita mulai terkait pengundian di mana yang akan mendapatkan posisi pro dan yang kontra begitu. Nah, untuk teknisnya nanti saya sudah menyiapkan 2 gulungan ya Kang Teteh untuk lebih simpel begitu. Jadi nanti yang dipersilakan untuk memilih adalah tim yang berada di atas bagan. Misalkan untuk yang bagan ini kan yang di atas adalah tim PGSD ya Kang Teteh. Jadi yang diperbolehkan atau yang diminta untuk memilih adalah tim PGSD. Dan untuk tim Adven nanti akan mendapatkan kebalikan dari pilihannya begitu. Kepada Teh Arvinda, mangga akan memilih yang mana? Gulungan yang vertikal atau yang horizontal? Yang horizontal deh, bismillah. Oke ya, yang ini ya. Untuk tim PGSD akan mendapatkan, apakah terlihat? Oh, terbalik ya, tapi bisa terbaca. PGSD akan mendapatkan tim pro. Dan secara otomatis dari tim Adven akan menjadi tim kontra. Sebentar. Baik. Apakah dipahami Kang Teteh sampai saat ini? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Kang.
Maaf, sebelumnya izin bertanya, untuk ketika interupsi itu, kan kita diperkenalkan untuk raise hand. Nah, begitu raise hand itu apakah langsung menyebutkan kata interupsi atau bagaimana ya, Kang? Oke, baik. Kemarin sudah dijelaskan ketika technical meeting, betul. Ketika teman-teman ingin interupsi ke tim lawan, maka raise hand terlebih dahulu dan tidak diperkenankan untuk berbicara begitu. Sebelum tim lawan mempersilahkan. Kan tim lawan memiliki hak ya untuk menolak dan juga menerima. Namun untuk seluruh alurnya, tim lawan harus minimal menerima 1 atau 2 interupsi begitu. Jadi untuk dipersilahkan bilang atau misalkan berbicaranya itu tergantung tim lawan apakah menerima atau tidak menerima instruksi dari Akang Teteh begitu. Apakah dipahami? Baik, Kang. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Mangga Teh Rara. Izin Kang Dani, izin bertanya. Nah, nanti kita kan sudah tahu nih tim pro dan tim kontranya sudah dibagi juga. Itu apakah kita diberikan waktu? Mohon maaf apabila kemarin sudah disampaikan, boleh diulang kembali gitu waktunya berapa menit. Terima kasih. Iya, sama-sama Teh Rara. Baik Akang Teteh, untuk waktu akan diberikan oleh panitia untuk case building teman-teman ya. Selama 20 menit untuk case building. Nah, teknisnya bagaimana? Kami sudah menyiapkan breakout room untuk tim kontra. Jadi untuk tim kontra nanti boleh join di room case building kontra 1. Nah, untuk yang tim pro, untuk case buildingnya dipersilahkan di grup ini. Begitu ya, Kang Teteh. Dan untuk mengingat waktunya nanti dari panitia yang akan mengingatkan apakah berapa menit lagi ataupun misalkan waktunya sudah habis. Apakah dipahami, Teh Rara? Baik, terima kasih Kang Dani atas informasinya. Ya, baik. Oke, di sini waktu menunjukkan 8.52. Saya akan menggunakan stopwatch di handphone saya, Kang Teteh, untuk lebih mengefektifkan waktu dan juga lebih simpel begitu. Saya mulai stopwatch-nya sekarang. Diberi waktu 20 menit. Pada Akang Teteh yang menjadi tim kontra dipersilakan untuk masuk ke breakout room building case 1. Dan untuk tim PGSD yang pro dipersilakan case building di room ini. Dipersilakan dimulai waktu dari sekarang. Mohon izin Kang Teteh, kita mau diskusi apakah Kang Teteh tetap berada di ruangan atau mau bagaimana? Untuk Akang Teteh panitia, izin sekali lagi kami akan melaksanakan diskusi team building. Mohon izin apakah Akang Teteh tetap berada di ruangan atau kami yang diskusi di yang lain gitu. Terima kasih. Ya, Teh Rara. Mangga dipersilakan ya di grup ini saja tidak apa-apa untuk case building-nya. Baik, terima kasih Kang Dani. Apabila panitia atau teman-teman yang lain sebagai penonton mau ikut gitu diskusi mengenai mosi kami kali ini gitu. Dan di sini ada Arvinda, aman Arvinda?
Aman, tapi kayaknya jaringannya takutnya kurang stabil ya. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, gini aja, kalau misalnya jaringannya kurang stabil, nanti pas bagian pembicara kamu itu yang lain, pembicara yang lain kamu off cam dulu aja, izin gitu, karena kan emang ini terkendalanya online gitu. Nanti ketika pas bagian kamu baru on cam kalau bisa, jadi dimaksimalin di bagiannya gitu. Kalau Kintan aman, Kin? Aman-aman Terara. Aman. Hayu, bisa PGSD bisa. Hayu bisa ya bunda-bunda. Ayo bisa, bismillah. Udah Bismillah. deg-degan. Mau coba atau mau ini dulu susun kata-katanya dulu aja, kan kita tim pro, jadi kita susun lagi kata-katanya seperti apa. Jadi strukturnya nanti aku udah lihat gitu ya di referensi-referensi YouTube dan sebagainya. Jadi nanti tuh pas bagian Rara pembicara kedua itu tuh pasti bakalan ada yang interupsi. Nah tadi kan kata panitia kalau interupsi harus diambil lah minimal 1 atau 2 gitu. Iya. Jadi ketika interupsi nanti ya paling diambil gitu, diambil juga, tapi kita juga ternyata pembicara 2 ini bisa mendibas gitu. Dibas tuh maksudnya kayak membalas apa argumen yang dibicarakan di pembicara pertama untuk tim lawan. Jadi semangat gitu, semangat. Kintan, pembukaan, Kin. Oh iya, sama ini, Kin, kenalin dulu Iya. anggota timnya. Saya pembicara pertama nama Nenden Kintani. Di sini ada pembicara kedua nama Rara Livia, dan pembicara ketiga nama Arvinda gitu. Dari perwakilan PGSD Bumi Siliwangi. Udah gitu aja. Oke. Aku susun kata-kata dulu ya, off dulu. Sok. Itu Kamu susun lagi. sambil cek yang aku kirim. Aman yang kamu? Aman. Nanti kamu Aman. kuatin itu aja ya. Ya, nanti kalau misalnya pembicara kedua dari tim kontra udah berbicara tentang kita, nah barulah di yang kedua aku ulas gitu. Dan kalau nanti ada interupsi, baru bisa diambil atau tidak gitu. Jadi ketika argumennya udah selesai, misalnya aku udah ngomongnya udah selesai, baru aku paling nerima gitu. Baik, dipersilahkan, jadi langsung lagi. Tapi tetap kembali lagi ke argumen kita kalau kita tuh tim pro. Jadi nanti Vinda dikuatin. Vinda yang menguatkan, semangat Vin. Yuk, bismillah, yuk. Ayo, Vin. Pengalaman kita ini, pengalaman apa ya? Kayaknya debat terakhir kali ya. Mahasiswa tingkat akhir, Bun. Semangat ya, Bun ya. Oh juga deg-degan gitu kalau misalnya lomba debat. Ya udah, mudah-mudahan aku nyusun dulu kata-katanya ya. Sabar lihatnya. Oke. Off dulu. Makasih ya Kang Teteh panitia juga. Mangga kalau misalnya mau masih di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Kita mah sambil santai aja Kang Teteh. Sambil belajar. Semangat Kang Teteh panitia, Kang Teteh penonton, semuanya. Izin off dulu ya, mau nyusun kata-kata dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu untuk case building untuk tim pro dan kontra sudah habis, sudah 20 menit. Dan ingin bertanya kepada tim PGSD apakah sudah siap? Insya Allah Kang siap. Baik, terima kasih jika sudah siap. Mohon untuk menyalakan kameranya dan mengganti namanya sesuai format. Jika sudah, terima kasih. Untuk tim Advent, apakah sudah siap? Siap, insya Allah, Kang. Baik, jika sudah siap, dimohon juga untuk mengaktifkan kameranya dan merubah nama sesuai format. Untuk penonton, dimohon untuk mentaati tata tertib dan juga bagaimana? Saya mengkondisikan device dulu sebentar. Oh baik, enggak. Jika sudah siap, boleh di chat saja ya, Kang sudah siap. Jadi bisa saya mulai. Baik, untuk tim penonton, dimohon untuk mentaati tata tertib sesuai dengan panduan dan juga yang sudah disampaikan ketika technical meeting kemarin. Baik, di sini sudah ada ya, Kang Teteh, untuk stopwatch-nya, yang dimana waktu penyampaian argumen untuk satu orang pembicara atau satu orang penyampai adalah 5 menit. Dan untuk teknis interupsi ataupun sanggahan dan sebagainya, seperti yang sudah tadi dibahas, di menit 1 sampai menit keempat. Selain itu tidak diperbolehkan. Dan untuk diterima atau tidaknya adalah bagaimana tim lawan. Dan tim lawan memiliki hak untuk menolak, namun dalam keseluruhan rangkaian lomba debat ini diwajibkan untuk menerima 1 atau 2 minimal ya, menerima sanggahan atau interupsi tersebut. Apakah dapat dipahami sampai situ? Baik, saya anggap memahami semuanya. Jika sudah memahami semuanya, izin bertanya kepada Kang Ginan selaku juri, apakah sudah siap, Kang? Enggak, siap. Sok. Lanjut. Oke. Kepada tim kontra P3, Kang Fikran, apakah sudah terkondisi device-nya? Sebentar lagi, Kang. Baik. Panitia tunggu sampai 5 menit ya. Jika sudah, mangga disampaikan.
Bagaimana Kang Fikran? Apakah sudah selesai? Sisa waktu 1 menit lagi ya. Sudah selesai, Pak? Untuk pengkondisiannya, Kang Fikran? Alhamdulillah sudah, Kang. Terima Oke, kasih baik. atas waktunya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, waktunya juga tepat 5 menit tidak melebihi. Kepada para peserta dimohon untuk meng-on-kan kameranya karena akan segera dimulai untuk pertandingan kali ini. Kepada panitia, untuk timekeeper apakah sudah siap? Siap. Baik, timekeeper sudah siap. Dan untuk alurnya, seperti yang sudah disampaikan ketika technical meeting, akan disampaikan pertama kali oleh pembicara pertama dari tim pro, dan akan ditanggapi oleh pembicara pertama tim kontra, dan seterusnya. Kepada pembicara pertama tim pro, saya persilahkan waktu 5 menit. Untuk timekeeper, boleh dinyalakan stopwatch. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Mohon izin perkenalkan saya Nenden Kintani sebagai pembicara pertama, rekan saya Rara Alivia sebagai pembicara kedua, dan Arvinda sebagai pembicara ketiga. Kami berasal dari PGSD Bumi Siliwangi FIP UPI. Di sini saya selaku pembicara pertama, tim pro dengan mosi perdebatan organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Saya selaku tim pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kita harus memahami apa itu politik kampus gitu ya. Nah, politik kampus adalah manifestasi dari gerakan-gerakan mahasiswa. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya kampus sebagai tempat lahirnya generasi intelektual masa depan yang mana sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Selain itu, kampus juga merupakan tempat pertaruhan ideologi-ideologi dan kaderisasi, sehingga adanya gerakan-gerakan politik di kampus adalah sebuah keniscayaan, karena hal ini berkenaan dengan ideologisasi dan pendidikan politik. Kita bahwasannya sebagai mahasiswa, sebagai kreatif minority, memiliki segudang ide dan gagasan dalam menyikapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga perlu adanya saluran-saluran untuk mengaktualisasikan diri. Jiwa-jiwa muda seperti kita yang hidup penuh dengan kepedulian, keprihatinan, dan gagasan selayaknya dieksistensikan agar tidak mati dalam pusaran pragmatisme. Keberadaan organisasi kemahasiswaan mahasiswa di lingkungan internal dan eksternal kampus memberikan ruang dialektika sekaligus panggung unjuk kerja. Dengan demikian, kehidupan kampus akan semakin dinamis dan progresif melalui kerja-kerja intelektual dan moral oleh gerakan-gerakan mahasiswa di kampus. Melalui politik kampus, kita belajar bagaimana memimpin masyarakat, tidak semata-mata hanya di lingkungan kampus saja. Keberadaan politik kampus secara luas dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga advokasi-advokasi di masyarakat. Selain itu, politik kampus juga menjadi saluran internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan amanah-amanah. Politik kampus saat ini bisa diartikan sebagai antiteas atas kondisi perpolitikan saat ini yang terjadi di Indonesia sebagai gerakan-gerakan intelektual dan moral yang teraktualisasi dan terinternalisasi. Secara otomatis gerakan-gerakan mahasiswa menjawab sinimisme atau pandangan-pandangan meremehkan terhadap gerakan-gerakan mahasiswa yang beredar dalam alam pikiran sebagian besar mahasiswa di kampus. Dilansir menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai fungsi organisasi kemahasiswaan
kebijakan, yakni salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan mahasiswa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengadakan pendidikan politik bagi mahasiswa. Sangat penting sekali peran dari organisasi kemahasiswaan ini, bukan hanya sebagai ladang ilmu politik yang sifatnya hanya sekedar teoritis, namun organisasi semacam ini merupakan sarana pendidikan politik yang sifatnya bisa dipraktiskan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sumantri, bahwasannya organisasi kemahasiswaan harus dapat bisa berperan sebagai wadah, penggerak, motivator, dan peran yang bersifat preventif. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pro sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu organisasi mahasiswa sebagai sarana utama, sebagai saran pencerdasan politik mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro 1, pembicara 1, Nenden Kintani, yang sudah membacakan atau menyampaikan argumen pertamanya. Silakan ditanggapi untuk tim kontra, oleh tim kontra. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, menyapa juga kepada rekan diskusi kami dari tim pro dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Administrasi Pendidikan yang bertindak sebagai tim kontra. Dengan saya, Prasetyo Agung Darmawan, sebagai pembicara 1, dilanjutkan dengan Ananda Bagus sebagai pembicara kedua, dan dilanjutkan oleh Fikran Kintarajaka sebagai pembicara ketiga. Saya mulai dengan mendengar kata politik. Mayoritas mahasiswa di Indonesia menganggap suatu hal yang menakutkan. Banyak di antara mahasiswa di Indonesia dengan sengaja dan tidak sengaja menjauhi karena dianggap sangat menguras pikiran dan tenaga. Hal ini tidak terlepas dari dinamika perpolitikan kampus melalui organisasi kemahasiswaan. Secara definitif, organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri berupa aspirasi, gagasan positif, pola berpikir kritis bagi mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta tridharma perguruan tinggi. Bentuk organisasi mahasiswa terdapat pada lingkungan internal dan eksternal kampus. Kegiatan organisasi mahasiswa hendaknya mencirikan nilai-nilai kemahasiswaan sebagai masyarakat yang akademis. Kegiatan organisasi mahasiswa diharapkan dapat juga sebagai proses pendidikan dalam menumbuhkan pencerdasan politik bagi mahasiswa. Akan tetapi, dinamika kegiatan politik kampus tidak sejalan dengan definisi yang saya sebutkan dan menyimpang dari nilai-nilai kemahasiswaan sebagai masyarakat akademis. Hal tersebut terlihat dalam dinamisasi kegiatan politik dari organisasi mahasiswa yang memiliki keberpihakan terhadap salah satu pihak dan adanya konflik dalam proses demokrasi kampus. Hal ini disebabkan karena tidak adanya landasan yang kuat dan fundamental dalam proses pencerdasan kegiatan politik kampus. Ini berakibat makin tumpulnya daya kritis, analitis, dan kreativitasnya karena tidak terbiasa berpola pikir divergen sebagai akibat dari penerapan paradigma yang monolitik. Oleh karena itu, kami menilai proses pendidikan di organisasi mahasiswa bukan menjadi sarana utama dalam pencerdasan politik bagi mahasiswa. Menurut kami, tim kontra, sarana utama pencerdasan politik bagi mahasiswa harus mempunyai landasan yang kuat, ajeg, dan kokoh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila di sini hadir dan menjadi sangat penting perannya sebagai landasan yang fundamental, yang ajeg untuk menjadi sarana utama dalam proses pencerdasan, dalam proses pendidikan politik kampus bagi mahasiswa. Hal ini didukung dengan adanya pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Dijelaskan dan disebutkan bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa di perguruan tinggi, selain mata kuliah pendidikan agama dan budaya. Hal ini kami rasa sebagai sarana utama dalam proses pencerdasan politik kampus bagi mahasiswa karena memiliki landasan-landasan yang jelas dan fundamental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pembicara 2 dan 3. Terima kasih. Dipersilakan untuk tim pro, pembicara kedua, untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Di sini saya selaku pembicara kedua tim pro, sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Ada beberapa argumen dari tim oposisi atau tim kontra yang akan saya bidas. Yang pertama, tadi sudah dikatakan bahwa kita memiliki tridharma mahasiswa, yaitu dalam tridharma mahasiswa perguruan tinggi disebutkan bahwa kewajiban perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini juga kita sebagai mahasiswa, salah satu bentuknya adalah kita mengikuti organisasi kemahasiswaan. Di sana juga kita bisa melihat bagaimana politik mahasiswa yang sebenarnya. Namun dengan dikatakan sarana utama, mengapa sarana utama? Karena organisasi mahasiswa ini dibentuk untuk bagaimana kita melihat kondisi kampus, kondisi mahasiswa yang sedang berada di sana. Balik lagi kita ke pembicara yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama dari tim pro, yang dimana saya sangat setuju, kami sangat setuju sebagai mahasiswa, sebagai tim pro, untuk organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Mengapa demikian? Kita bisa melihat sekarang, di era zaman sekarang, gitu. Global awareness-nya seperti apa? SDG sudah harus dikembangkan oleh mahasiswa juga. Kita harus bisa melihat bagaimana Indonesia saat ini, bangsa kita saat ini. Mahasiswa sangat berperan penting. Dan apabila kita tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan, kita tidak akan tahu. Banyaknya mahasiswa yang hanya melihat, betul tadi, ada dalam pendidikan, kata tim oposisi, dalam pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya, tapi tidak diperdalam. Bagaimana politik ini? Anak SD, SMP, SMA, kita yang kuliah aja, politik kita harus tahu seperti apa. Dalam organisasi kemahasiswaan, kita dibentuk untuk melihat pencerdasan seperti apa politik kita. Bukan hanya politik praksis, tapi politik bagaimana di kemahasiswaan ini. Banyak organisasi internal dan eksternal juga kita harus tahu seperti apa. Di sana kita harus bijak dalam memilih apakah kita sebagai mahasiswa harus cerdas dalam berpolitik atau tidak. Kebanyakan mahasiswa ini sangat angkuh. Kebanyakan mahasiswa ini sangat tidak peduli dengan politik saat ini. Jangan sampai di pemerintahan nantinya, kita bahas ke pemerintahan nantinya, mahasiswa tidak bisa menjadi penerus bangsa yang sangat untuk generasi emas di masa yang akan datang. Untuk itu, saya sebagai tim pemerintah atau tim pro sangat setuju dengan adanya organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Di sana kita dibentuk berbagai macam hal, kita bisa sharing bersama teman-teman sebayanya, dan kita juga bisa tahu apa pendapat dari teman-teman sebaya. Apabila misalnya demo, kita membawa masyarakat. Kita sebagai agen untuk penyembatan kepada masyarakat, untuk memberikan argumentasi, memberikan pendapat kita sebagai mahasiswa, karena masyarakat banyak yang tidak bisa mengutamakan argumennya. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita mengkaji. Di organisasi mahasiswa, sebelum kita demo, kita mengkaji dulu seperti apa. Kita melihat dulu, dan di mahasiswa juga dalam pemilihan presma, kita harus tahu. Kita mengkaji dulu seperti apa. Di sana, organisasi mahasiswa, menurut tim kami, ini sangat utama sebagai sarana pencerdasan politik kemahasiswaan.
Dan kami tegaskan kembali, jika tidak dalam organisasi kemahasiswaan, lalu dalam hal apa? Selain tadi yang disebutkan tim oposisi atau tim kontra. Di sini kita langsung terjun secara langsung, di sini kita langsung bisa berpendapat secara langsung, dan kita bisa action secara langsung. Karena bukan hanya teori saja, kita sebagai mahasiswa harus bisa action, dan kita harus bisa mengabdi kepada masyarakat. Kita harus semangat. Saya dari tim Pro sangat setuju sekali lagi dengan mosi kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan oleh pembicara 2, tim kontra. Dipersilahkan. Mohon maaf, izin menanyakan kepada pembicara 2, tim kontra apakah masih ada di dalam room? Untuk pembicara tim kontra 2, sepertinya terlempar keluar jaringan, Kang, karena di breakout room sini tidak ada. Baik. Sesuai aturan, kami akan menunggu selama 5 menit untuk toleransi waktu. Kepada timnya diperbolehkan untuk memfollow up temannya supaya segera masuk. Baik. Mohon bantuan juga untuk panitia agar mengecek di room utama apakah saudara yang bersangkutan ada di room utama. Jikalau ada, tolong untuk invite ke breakout room. Terima kasih. Atas nama siapa, Kang Punten? Ananda Bagus. Oke, baik. Kami sudah meng-invite Ananda Bagus. Apakah sudah ada di room 1 ini? Sudah, Kang. Oke, baik. Dipersilakan kepada timekeeper untuk melanjutkan waktunya. Dan karena tadi sudah lewat 14 detik, maka untuk waktu pembicara kedua tim kontra akan dikurangi 14 detik. Jadi tidak full 5 menit. Dipersilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga panitia yang mempersilahkan. Izinkan saya memaparkan pendapat saya. Menurut saya, sebagai sarana utama dalam mencerdaskan politik, organisasi mahasiswa tentunya menurut saya tidak berkenan, karena menurut saya pencerdasan politik itu tidak hanya diwajibkan untuk menjadikan sarana utama, melainkan dari
adanya partai politik ataupun dengan pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan yang dimana dapat dipelajari pada sistem perguruan tinggi ini juga dapat melakukan pencerdasan politik, di mana pencerdasan politik ini juga seperti yang tertuang pada UU nomor 2 tahun 2011 terkait bagaimana partai politik yang mempunyai peran dalam melakukan pendidikan politik atau melaksanakan pendidikan partai politik. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan pasal 34A, pasal 34 ayat 3A dan juga pasal 33 ayat 3B. Yang di mana ini juga mengemukakan bagaimana sistem pendidikan partai politik yang dilaksanakan oleh partai politik sehingga partai politik juga bisa menyelenggarakan bagaimana pendidikan partai politik yang baik sesuai dengan anggaran-anggarannya ataupun sistem sudah ditetapkan. Menurut saya organisasi mahasiswa ini tidak menjadi sarana utama karena dalam organisasi juga berpikir kritis merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik. Namun bukan berarti menjadi sarana utama karena tentunya ada elemen-elemen lain ataupun sifat-sifat yang dimana organisasi mahasiswa ini tentunya tidak hanya melingkup ataupun hanya mencakup dari silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin tim kontra. Tadi kita sudah sama-sama tahu gitu ya, bahwa tim kontra membahas mengenai partai politik. Di sini mosi kami atau mosi yang sedang kita bahas adalah organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Tadi disebutkan salah satunya melalui partai politik. Bisa disebutkan secara real atau nyatanya, contohnya seperti apa untuk pencerdasan politik kemahasiswaan? Karena di sini digarisbawahi politik mahasiswa, bukan hanya politik atau dari partai politik. Memang betul kita bisa belajar dari partai politik, tapi contoh nyatanya apakah mahasiswa bisa terjun secara langsung atau pencerdasan dalam politik kemahasiswaan? Terima kasih. Banyaknya dalam partai politik ini, banyaknya adalah ke dalam kepentingan pribadi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Menurut saya bagaimana bentuk contoh nyatanya tergantung dari bagaimana seorang ataupun mahasiswa dalam organisasi mahasiswa itu sendiri menyangkapi ataupun partai politik ini. Sehingga partai politik ini tentunya bukanlah suatu kepentingan yang dimana kepentingan ini menjadi kepentingan pribadi. Contohnya itu seperti bagaimana kepentingan pribadi ataupun kepentingan ini dimasuki ataupun mengindoktrinasi para mahasiswa melalui partai politik ini. Sehingga para partai politik ini yang dimana seharusnya organisasi mahasiswa yang tidak menjadi perpanjangan partai politik yang disebutkan juga dalam surat edaran Dirjen Dikti tahun 2002 terkait bagaimana seharusnya organisasi mahasiswa tidak menjadi sistem penyelenggaraan ormawa yang tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari organisasi ataupun dari underbow dari kekuatan partai politik. Ini membuktikan bagaimana seharusnya ini itu sudah diatur dalam undang-undang, bagaimana seharusnya partai politik ataupun sebagai menurut saya ataupun menurut tim kami itu, jadi bagaimana sistem partai politik ini seharusnya menjadikan pencerdasan politik, terutama termasuk mahasiswa, karena mahasiswa termasuk jadi elemen masyarakat, di mana masyarakat ini juga tentunya menjadikan mahasiswa sebagai perwakilan dari apa yang ingin dia sampaikan terkait aspirasi-aspirasi apa yang dia kemukakan untuk saat ini dijabarkan. Lalu berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 37 ayat 1 huruf B kurikulum pendidikan. Nah, terkait ini juga tidak hanya menjadi organisasi ataupun dari partai politik. Melalui kitab pembelajaran pun mata kuliah yang telah ada dalam perguruan tinggi juga mahasiswa diperkenankan untuk berpikir kritis, untuk pun berpikir secara sesuai dengan nilai-nilai yang dibahas dalam dan nilai politik. Sesungguhnya itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan ataupun dipelajari oleh setiap mahasiswa, tentunya dalam setiap pembelajaran maupun diskusi yang diadakan ataupun diselenggarakan oleh sekolah ataupun dalam perguruan tinggi, karena ini menyangkut mahasiswa. Nah, oleh karena itu, setiap mahasiswa tentunya pasti memiliki kecerdasan politik, namun tidak menjadikan organisasi mahasiswa sebagai sarana utama dalam mencerdaskan organisasi politiknya. Karena berbagai tingkatan ataupun berbagai sarana yang dibutuhkan itu tidak hanya selalu terpaku hanya dalam organisasi politik ataupun organisasi mahasiswa saja. Organisasi politik di luar sana juga banyak yang berkecimpung ataupun mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan politik. Itu juga sudah diatur kan dalam undang-undang, sehingga dalam undang-undang ini juga terdapat bagaimana tadi oleh pasal UU nomor 2 tahun 2011 tentang bagaimana partai politik harusnya menyelenggarakan ataupun memberikan edukasi terkait sosialisasi pendidikan partai politik ini, sehingga masyarakat atau mahasiswa yang termasuk dalam elemen masyarakat ini juga sudah bisa melaksanakannya. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang melanjutkan kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Baik, terima kasih. Saya Arvinda Fauzani Hoirunisa sebagai pembicara ketiga dari tim Pro yang akan mengkonstruksikan kembali jalannya perdebatan kita pada pagi hari ini. Nah, kami tim Afirmasi percaya bahwa pernyataan
yang tadi mosi itu benar. Pembicaraan pertama telah menyampaikan bahwa yang tadi pengertian politik kampus sendiri itu adalah organisasi kemahasiswaan itu adalah merupakan manifestasi dari gerakan mahasiswa ya gitu. Jadi organisasi kemahasiswaan ini adalah bentuk nyata gitu ya, bukan hanya sekedar teori saja, melainkan bentuk nyata, aksi nyata gitu dari pendidikan politik di lingkup kemahasiswaan gitu. Dan tidak hanya mengurusi persoalan politik kampus saja, tetapi organisasi kemahasiswaan ini juga menjadi wadah gitu ya, menjadi wadah penyambung juga aspirasi suara-suara dari masyarakat gitu. Jadi pendidikan politik di ranah kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan ini bisa mencangkup lebih luas gitu. Maka dari itu sarana organisasi kemahasiswaan ini dalam pendidikan politik menjadi sangat urgensinya penting gitu, dan menjadi wadah yang baik gitu, penyambung juga. Nah, selain itu telah dijelaskan tadi oleh pembicara 1 bahwa menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai fungsi organisasi kemahasiswaan, yakni salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan mahasiswa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengadakan pendidikan politik bagi mahasiswa. Jadi di sini tercantum ya bahwa pendidikan politik bagi mahasiswa ini bisa melalui sangat bisa melalui organisasi kemahasiswaan gitu ya. Karena di sini sudah sudah difasilitasi gitu. Nah, selain itu juga keberadaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus memberi ruang dialekta sekaligus panggung unjuk kerja ya. Nah, ini juga bisa untuk menyambungkan untuk kepada masyarakat gitu ya, seperti yang tadi sudah dipertegas. Maka dari itu jadi Bapak, Ibu juri, dan rekan-rekan sekalian, dengan argumentasi yang telah saya sampaikan sekali lagi, dan teman-teman saya telah sampaikan tadi, saya tegaskan bahwa kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada pagi ini, yaitu organisasi kemahasiswaan sebagai sarana utama kecerdasan politik mahasiswa. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Akan dilanjutkan oleh pembicara 3 dari tim kontra, dan selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari kontra. Setelah itu akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim pro. Dipersilakan. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga rekan-rekan hadirin dan juga Muhammad Pikiran Kita Rajaka selaku pembicara ketiga dari tim kontra menyatakan dan menegaskan kembali bahwa kami tim kontra tidak menyetujui akan adanya mosi pada kesempatan kali ini, di mana kami tidak menyetujui bahwa organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa, karena kami berpendapat bahwa organisasi mahasiswa tidak dapat menjadi sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Sesuai yang telah diulas oleh pembicara pertama, dinamika kegiatan politik kampus itu tidak sejalan dengan definisi yang telah disebutkan dan menyimpang dari nilai-nilai kemahasiswaan sebagai masyarakat akademis. Dan juga kami sebagai tim kontra menyatakan bahwa sarana utama pencerdasan politik bagi mahasiswa harus sesuai dan mempunyai landasan yang kuat, yaitu peraturan yang tertulis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila menjadi penting sebagai landasan untuk menjadi sarana utama dalam pencerdasan politik bagi mahasiswa. Adapun kami memiliki pasal pendukung untuk untuk argumentasi dari tim kami, yaitu pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa mata pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah salah satu nama mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa di perguruan tinggi selain mata kuliah pendidikan agama dan budaya.
Kemudian disebutkan juga bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib, di mana kita ketahui bersama dan kita harus mengakui bersama bahwa mata kuliah kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai politik dan juga pemerintahan. Maka dari itu, argumentasi dari kelompok kami, saya nyatakan bahwa argumentasi ini merupakan argumentasi yang kuat karena didukung oleh pasal dan juga undang-undang. Tidak seperti argumentasi yang telah dinyatakan oleh tim pro, di mana kalian menyatakan bahwa organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa, namun kalian tidak memiliki landasan yang benar seperti undang-undang dan juga pasal-pasal. Kalian hanya berargumentasi pada pemikiran diri sendiri, tidak pasal dan juga undang-undang. Mana telah dijelaskan pada bahwa sistem panjang dari kekuatan partai politik tertentu dan netral terhadap suku, ras, agama, dan aliran atau golongan kepercayaan atau sara. Maka dari itu ditekankan untuk organisasi mahasiswa untuk tidak dijadikan sarana utama dalam pencerdasan politik mahasiswa karena itu beresiko dalam hal penyimpangan kepentingan politik dan juga pribadi yang telah didukung tadi. Saya tegaskan lagi, Dirjen Dikti tahun 2022 menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan kegiatan Ormawa tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan partai politik. Dan di akhir, saya tegaskan kembali dengan segala argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga, saya sendiri di tim kontra, kami tegas menyatakan bahwa kami tidak menyetujui dan menentang akan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Ya, baik. Dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim kontra. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami jelas-jelas tidak menyetujui dengan mosi yang diajukan pada perdebatan kali ini, bahwa organisasi kemahasiswaan bukanlah sarana utama dalam proses pendidikan dan pencerdasan politik bagi mahasiswa, karena hal ini tidak sesuai dengan definisi yang telah tadi kami sebutkan. Lalu, hal ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mencerminkan bahwa mahasiswa merupakan masyarakat intelektual, masyarakat akademik. Hal ini disebabkan karena adanya keberpihakan dari organisasi kemahasiswaan, adanya indoktrinisasi nilai-nilai yang negatif, adanya konflik pada saat kegiatan demokrasi kampus. Hal ini juga menyebabkan kepada mahasiswa tumpulnya daya kritis, tumpulnya daya analitis, tumpulnya daya kreativitas karena mempunyai pemikiran yang berparadigma monolitik. Selanjutnya, kami dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan bukan menjadi sarana utama dalam proses pendidikan dan pencerdasan politik mahasiswa karena tidak mempunyai landasan yang jelas, landasan yang kuat, dan landasan yang fundamental. Kami memberikan sebuah solusi berkaitan dengan hal tersebut, yakni mementingkan dan juga mengedepankan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai sarana utama, sebagai landasan yang kuat, landasan yang komprehensif dalam praktis dari
politik kampus dalam hal pendidikan dan pencerdasan untuk politik kampus sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dari tim kontra. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara penyimpul dari tim pro. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin saya sebagai tim penyimpul akan menyimpulkan mosi kita kali ini, yaitu mengenai organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Kita garis bawahi pencerdasan politik mahasiswa. Di sana sudah pembicara pertama jelaskan bahwa mengenai organisasi politik itu seperti apa, tridharma perguruan tinggi itu seperti apa, dan tadi juga pada pembicara kedua sudah dijelaskan juga bagaimana mahasiswa berperan aktif. Di sana tidak hanya teori, tapi langsung kita berperan. Saya garis bawahi kembali bahwa di tim pro ini kita harus lihat mosinya itu apa. Mosinya adalah organisasi mahasiswa sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Kita harus tahu juga bahwa dalam kemahasiswaan ini berbeda-beda jurusan. Tidak semua dalam pendidikan tadi yang seperti solusinya disampaikan, tidak semua pendidikan kewarganegaraan itu diwajibkan dalam setiap jurusan dalam organisasi atau jurusan dalam kuliah kemahasiswaan. Saya tegaskan kembali, kami tegaskan kembali, kami sangat setuju bahwa organisasi kemahasiswaan sebagai sarana politik, pencerdasan politik mahasiswa. Disinggung dari tim kontra tadi bahwa ada solusinya dari partai politik. Tadi juga tim penyimpul sudah menyimpulkan bahwa banyaknya dalam demokrasi kampus itu tidak seperti halnya yang dijalankan gitu. Di sana juga kita harus tahu gitu bahwa organisasi kampus dalam pencerdasan politik kemahasiswaan ini kita harus tahu bahwa dalam partai politik itu malah lebih banyak lagi. Dan dalam pendidikan kewarganegaraan kita harus tahu dari SD, SMP, dan SMA apa bukti nyatanya dan actionnya. Solusi yang ditawarkan menurut kami kurang tepat, bahwa kami landasannya dari tridharma perguruan tinggi dan juga dalam peraturan Ormawa mahasiswa juga sudah banyak. Namun kami tidak sebutkan. Di sini kami akan menyebutkan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Mengapa? Di sana kita bisa belajar, kita bisa langsung. Tadi pembicara ketiga menjelaskan bahwa tidak hanya untuk pencerdasan politik mahasiswa aja, dalam organisasi kemahasiswaan kita luas. Ruang lingkup yang sangat luas. Kita menjadi jembatan untuk masyarakat, dan juga di sini kita sebutkan kembali bahwa organisasi kemahasiswaan itu sangat penting, dan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana utama pencerdasan politik mahasiswa. Digarisbawahi politik mahasiswa, bukan hanya politik dalam kemasyarakatan, tapi dalam politik mahasiswa. Terima kasih banyak. Nah, itu yang dapat kami sampaikan sebagai tim penyimpul, bahwasannya dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga kami sangat kuat karena kami di sini yakin dalam organisasi mahasiswa kita dapat pencerdasan politik kemahasiswaan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra yang sudah berdebat terkait mosi organisasi mahasiswa ini. Dan saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk aplaus bersama-sama. Jujur dari saya pribadi selaku panitia pun juga sebagai mahasiswa FIP sangat bangga gitu ya, karena melihat teman-teman, rekan-rekan keren banget ketika berdebat ini. Baik, dan terima kasih juga untuk waktu dan juga mekanisme debat. Begitupun dengan susunan acara debat kali ini sudah selesai. Untuk pengumuman, penjurian, dan ibaratnya siapa nih yang lolos ke semifinal? Ada tanggapan dulu dari juri atau tidak? Ya, ada Bapak. Ada. Ya. Nah, sebelum nanti teman-teman mengetahui siapa yang lolos untuk masuk semifinal, akan ada tanggapan dulu dari Dewan Juri yang terhormat. Sekarang kita dengarkan dulu. Mangga, Kang Ginan, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para debaters di sini
telah memberikan suatu usaha yang maksimal. Kita beri applause karena memang ini masih dalam hal rangka pembelajaran ya bagi semuanya. Mudah-mudahan ini bisa, apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan terlebih dahulu, bukan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita menjadikan pembelajaran untuk perbaikan kita ke depannya, seperti itu. Yang saya ini sangat banyak ya yang saya tulis ya, dari mulai pembicara 1, 2, 3 sampai dengan penyimpul, itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat lumayan ya argumennya, sehingga saya banyak nih menulisnya beberapa catatan. Mungkin kalau misalnya tidak tersampaikan semua, itu bisa dimaklumi ya. Pertama mungkin saya mulai dari pembicara 1 dari tim pro, itu sudah memberikan atau membacakan mosi, itu sudah bagus. Kemudian melakukan suatu argumen pertama atau memberikan bahwa organisasi mahasiswa ini sebagai sarana aktualisasi diri, itu betul ya, sudah betul bahwa eksistensinya disebutkan dan lain sebagainya, fungsi organisasi, tindakan politik dan sebagainya. Cuma padanan kata yang disampaikan pada perdebatan itu mohon dilatih lagi seperti itu, karena apabila kita memberikan banyak perkataan atau bahasa Latin daripada perdebatan, itu akan memberikan pemikiran yang lebih, sehingga pernyataan itu akan terbatas, seperti akan membuat bingung juga bagi tim pro atau pembicara duanya. Itu yang menjadi catatan 1 daripada pembicara 1. Tetapi untuk memberikan suatu gambaran bagi pembicara 2 itu sudah bagus. Kemudian tim kontra dari pembicara 1, sebetulnya ada beberapa catatan. Yang pertama, tidak perlu menggeneralisasi atau untuk mengidentifikasi satu pernyataan dari tim pro, seperti itu tidak perlu. Kemudian sudah menyediakan solusi, tetapi kurang dalam melakukan kemampuan mengelaborasi atau menyanggah daripada pembicara 1 dari tim pro. Seperti itu bisa ditingkatkan lagi. Kemudian menyebutkan pasal atau data, seperti itu. Jangan sampai dengan menyebutkan data atau pasal itu terlalu mendenitifkan argumen dari tim pro. Nah, seakan-akan beberapa hal yang disampaikan oleh tim pro atau pembicara 1 itu dapat menjadi hal yang penting gitu, atau hal yang diiyakan oleh pembicara tim kontra, seperti itu. Itu yang penting ya. Kemudian pembicara kedua adalah sudah betul yang memberikan sikap, menyatakan mosi, dan melakukan penyanggahan, menyelenggarakan pendidikan, memberikan suatu fakta realitas yang pertama, itu sudah bagus daripada urgensi mahasiswa dalam memberikan solusi bagi masyarakat. Agent of change kan di sini dalam implementasinya. Kemudian memberikan realitas kedua, memperkuat argumen, itu sudah bagus. Memberikan contoh pengkajian melalui mahasiswa, menyampaikan aspirasi dan untuk mewakili masyarakat, itu saya rasa sudah cukup bagus dan merupakan effort yang bagus ya daripada tim pro. Kemudian di tim kontra di pembicara 2, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan itu sudah bagus ya, ditekankan lagi dan memberikan pasal dalam undang-undang. Tetapi kelemahannya di sini adalah tidak menyanggah atau memberikan fakta realitas balasan kepada pembicara tim pro, dan mendefinisikan kembali, selalu mendefinisikan kembali daripada argumen daripada pembicara 1 di tim kontra, bukan menguatkan dari argumen dari tim kontra. Kemudian tidak menyebutkan dan menjelaskan argumen secara lugas, tidak menyanggah dan memberikan tanggapan logis pada pembicara 1, 2 tim pro, di mana banyak sekali pendapat yang memberikan bahwa tugas-tugas mahasiswa sudah disimpulkan pada pembicara 2 tim pro, seperti itu. Oke. Kemudian pembicara 3 tim pro, memperkuat argumen tim pembicara 1, 2 dan 2 ya, itu sudah bagus. Memperkuat argumen tim pro pembicara 1, memperkuat argumen tim pembicara 1, menutup dan menyatakan sikap. Jadi simpel tetapi tidak menyebutkan solusi baru ya pembicara 3 tim pro. Oke, di sini ya. Bicara penyimpul dari tim pro,
membacakan kembali mosi, oke, itu sudah bagus. Panitia dapat practice learning, maksudnya dapat melemahkan tim kontra. Jadi apa yang disebutkan practice learning dari pembicara penyimpul itu sebetulnya bisa melemahkan tim kontra, tapi nanti kita lihat bagaimana pembagian poinnya gitu. Menjaga argumen utama tim kontra itu sudah sangat-sangat baik, seperti itu, membidas dan menjaga tim kontra melalui solusi efektif tim pro ini, seperti itu, dan memberikan solusi baru seperti ini yang harus menjadi perbaikan yang untuk tim pro. Ini baik sebetulnya, tapi ini juga sebagai bumerang, bisa jadi sebagai bumerang seperti itu, memberikan solusi baru. Kalau misalkan solusi ini diterima, itu baik, akan mendapat poin yang sangat banyak bagi tim pro. Tapi apabila solusi ini tidak bisa memberikan solusi terhadap penyimpul yang ada di tim kontra, ini akan menjatuhkan daripada tim pro. Karena saya pernah dalam kompetisi debat yang saya ikuti, itu kalau tidak salah di semifinal, itu penentuan masuk ke final, saya itu salah di sana. Jadi saya memberikan solusi baru. Nah, ini yang tadi saya minus 7 atau saya plus 7, tim saya itu plus 7, tiba-tiba karena saya memberikan solusi baru, itu jadi kalah dengan minus 1, seperti itu, sangat tipis ya. Itu menjadi blunder yang sangat baik. Jadi kalau mau misalkan main aman, kalian sudah memenangkan debat, buat apa memberikan solusi baru seperti itu. Tapi kalau misalkan betul dan bisa menyanggah aturan dari tim pro, tim kontra maksudnya, solusi dari tim kontra itu akan menjadi poin yang sangat banyak. Itu sebagai bumerang saja seperti itu untuk solusinya. Oke, itu menjadi catatan juga ya. Untuk tim kontra, penyimpul speakernya, Ormawa bukan ruang utama, tetapi tidak disebutkan apa alasan dari hal tersebut. Seperti tumpulnya mahasiswa, sebutkan alasannya apa menjadi tumpulnya mahasiswa, ABC-nya apa, tumpulnya mahasiswa karena Ormawa misalkan, sebutkan saja, tidak usah khawatir salah atau seperti apa. Misalnya Ormawa itu dampak negatifnya A, B, C, itu akan menjadi nilai yang bagus menurut saya bagi teman-teman tim kontra, tapi tidak ada mempersoalkan landasan-landasan dan tidak memberikan bagaimana solusi efektifnya, walaupun disebutkan PKN dan pendidikan Pancasila, bagaimana sih tidak ada bagaimana sih pengimplementasinya pada dunia real, itu kurang disebut. Seperti itu mungkin, ya, tapi satu hal bukan soal menang dan kalah, tapi bagaimana kalian ini untuk sudah berproses dan berusaha seperti itu untuk bisa menjadi yang terbaik, dan itu merupakan kebahagiaan dan merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi tim masing-masing tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri, Muhammad Ginanjariana, yang sudah memberikan ulasannya terkait penjurian untuk pertandingan antara tim pro, yaitu dari PGSD, dan tim kontra dari Administrasi Pendidikan 1. Baik, selanjutnya adalah ke main room ya Kang Teteh. Jadi nanti Kang Teteh akan dipersilakan untuk ke main room dan dipersilahkan juga untuk menjadi penonton pada pertandingan setelah ini. Nah, namun jika Kang Teteh misalkan ada kelas ataupun ada sesuatu hal urusan lain, tidak apa-apa meninggalkan room juga begitu. Sekarang dipersilakan untuk ke main room, dan untuk penilaian ditunggu saja karena untuk semifinal adalah setelah Jumatan begitu.